Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan distribusi probabilitas anggota dari kelompok 5 kelas 2025A. Yang pertama ada Alvino Farasi dengan NIM akhir 138, kemudian Gabriel Jakoniah Pramudia dengan NIM akhir 036, Putri Nikmatus Soliha NIM akhir 213, Radita Vinasti NIM akhir 070, Alwina Ristanti Amalia dengan NIM akhir 102, Trisha Bella Putri Widya dengan NIM akhir 031. Nah, jadi distribusi seragam adalah distribusi probabilitas yang memungkinkan distribusi paling sederhana untuk variabel acak kontinu. Nah, distribusi ini tuh berbentuk persegi panjang dan ditentukan oleh nilai minimum dan nilai maksimum. Selanjutnya ini adalah rumus-rumus dari distribusi seragam, rata-rata, dan deviasi standar. Nah, rata-ratanya itu kita peroleh dari penjumlahan A tambah B dibagi dengan 2. A tambah B ini adalah nilai minimum dan maksimum. Kemudian standar deviasi dari distribusi seragam. Jadi standar deviasinya adalah akar dalam kurung B dikurangi A tutup kurung dikuadratkan kemudian dibagi dengan 12. Lanjut, untuk distribusi standarnya itu menggunakan probabilitas X sama dengan 1 per B dikurangi A. Contoh dari distribusi seragam. Nah, jadi contohnya ini ada Southwest Arizona State University menyediakan layanan bus bagi mahasiswa selama mereka berada di kampus. Bus tiba di halte North Main Street dan College Drive setiap 30 menit antara pukul 6 dan 23 pada hari kerja. Mahasiswa tiba di halte bus secara acak. Waktu tunggu mahasiswa terdistribusi secara seragam dari 0 hingga 30 menit. Nah, soal-soalnya ini ada gambarkan grafik distribusi ini, serta ada berapa lama seorang siswa biasanya harus menunggu bus. Dengan kata lain, berapa sih waktu tunggu rata-ratanya, berapa simpangan baku waktu tunggunya. Nah, yang ketiga ini pertanyaannya, berapa kemungkinan seorang siswa akan menunggu lebih dari 25 menit. Dan yang keempat, berapa kemungkinan seorang siswa akan menunggu antara 10 dan 20 menit. Jadi di slide selanjutnya ini menunjukkan lamanya waktu tunggu dari setiap mahasiswa. Tadi sudah disebutkan bahwa maksimal waktu tunggu adalah 30 menit. Nah, minimalnya ini adalah 0 menit. Artinya tidak menunggu sama sekali. Dapat dilihat dari warna yang oranye. Nah, contoh dari distribusi seragam. Berapa lama seorang siswa biasanya harus menunggu bus? Dengan kata lain, berapa waktu tunggu rata-ratanya, berapa simpangan baku waktu tunggunya. Nah, ini bisa dicari menggunakan rata-rata dulu. Jadi rata-rata rumusnya tadi kan A tambah B per 2. Nah, A tadi nilai minimalnya adalah 0 dan nilai maksimalnya adalah 30. Jadi kita tambahkan 0 tambah 30. Kemudian jangan lupa kita bagi 2. Jadi 0 tambah 30 per 2 sama dengan 15. Lalu selanjutnya kita mencari standar deviasi. Standar deviasi tadi rumusnya adalah akar dalam kurung B dikurangi A tutup kurung kuadrat per 12. Kemudian kita masukkan data-data yang sudah kita temukan sebelumnya, yaitu sama dengan akar tadi nilai maksimalnya adalah 30, jadi dalam kurungnya kita isi 30 dikurangi 0, yaitu nilai minimumnya, tutup kurung dikuadratkan lalu dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 8,66. Nah, gak lupa juga kita punya contoh dari distribusi seragam atau seragam distribusi yang pertama nih. Nah, ditanya itu berapa kemungkinan dari seorang siswa akan
menunggu lebih dari 25 menit. Kita langsung masukin rumusnya. Jadi 1/30 dikurangin 0 dikali 5 sama dengan 0,1667. Nah, itu kita masukin ke kurvanya, kurva PX dengan areanya itu 1667, maka didapatkan itu di angka 25 sampai 30. Nah, rata-rata yang didapatkan itu dia kurvanya itu berada di sebelah kanan berarti. Tapi rata-ratanya itu sebenarnya ada di angka 15. Nah, ini menunjukkan kalau kurva itu bergeser ke arah kanan. Kita masuk ke contoh distribusi seragam atau seragam distribusi. Nah, ditanya berapa kemungkinan seorang siswa akan menunggu antara 10 dan 20 menit. Dapat kita masukkan langsung ke rumus. T 10 lebih kecil daripada wait time, lebih kecil lagi daripada 20. Nah, sama dengan height dikali base. Ya, dapat dihasilkan 1/30 dikurangi 0 dikalikan 10, yang hasilnya adalah 0,3333. Nah, selanjutnya bisa kita lihat itu ada kurva PX-nya dengan nilai angka 0,3333 seperti pada gambar. Dengan waktu tunggu sekitar 10 dan 20. Maka rata-ratanya itu ditemukan di angka 15. Nah, adapun karakteristik dari normal distribusi probabilitas atau probabilitas distribusi yang normal. Itu yang pertama akan berbentuk lonceng kurvanya dan memiliki satu pusat distribusi yang berada di tengah-tengah. Rata-ratanya itu akan menjadi aritmatika, median, dan modusnya itu juga akan sama. Selanjutnya, total luas yang di bawah kurva itu akan sebanding dengan 1,0 atau setengah luas di bawah kurva normal berada di sebelah kanan dari titik pusat dan juga di sebelah kiri dari titik pusatnya. Terus dia simetrisnya itu sesuai dengan rata-rata. Dia simetris totik kurva semakin mendekati sumbu X, tapi tidak akan pernah benar-benar menyentuh sumbu X. Dengan kata lain, ekor kurva itu memanjang tanpa batas kedua arah. Nah, yang terakhir itu lokasi distribusi normalnya itu ditentukan oleh mean menjadi penentu penyebaran atau sebaran distribusinya. Nah, ini ditentukan oleh deviasi standar atau standar deviasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva dari distribusi normal secara grafis. Nah, dari gambar ini terlihat kurva lonceng yang simetris. Grafik ini menunjukkan bentuk dasar dari distribusi normal, memiliki ciri-ciri kurva simetris, yaitu sisi kanan dan sisi kirinya identik atau sama, dan juga memiliki titik tengah yang sama dengan mean atau rata-rata, dan juga sama dengan median atau modusnya. Selanjutnya itu ciri-cirinya dengan ekor kurva yang membentuk memanjang ke arah negatif minus infinity dan positif ke arah plus infinity. Tapi semakin kecil akan semakin mendekati 0. Nah, dapat disimpulkan bahwa grafik ini menunjukkan distribusi normal yang menggambarkan data yang sebagian besar berada di sekitar rata-rata dan semakin sedikit data yang menjauh saat menjauh dari rata-rata. Intinya, bentuk dasar distribusi normal itu simetris dan terpusat pada nilai rata-rata. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dengan grafik dari keluarga kurva normal. Nah, ini ada 3 kurva dengan rata-rata. Aku akan membahas kurva yang pertama dengan rata-rata yang berbeda dan simpangan baku yang juga berbeda. Nah, kurva ini menunjukkan 3 distribusi dengan nilai rata-rata dan simpangan bakunya yang berbeda. Rata-rata yang pertama yaitu yang biru, di garis biru itu dia memiliki rata-rata 2000 dan juga simpangan bakunya di angka 41. Nah, untuk yang hijau itu dia rata-rata di 2107 dan simpangan bakunya ada di angka 52. Selanjutnya, di garis warna merah itu dia memiliki rata-rata 2186 dengan simpangan bakunya 26.
perbedaan rata-rata itu akan menggeser posisi kurva ke kanan ataupun ke kiri. Sedangkan perbedaan simpangan baku itu mengubah bentuk kurvanya. Nah, sebagai contoh, jika simpangan baku besar, itu kurva akan lebih lebar dan juga rendah, yang berarti data itu akan menyebar lebih jauh. Sedangkan kalau misalnya simpangan bakunya itu kecil, kurva itu lebih sempit dan lebih meninggi ke atas. Nah, yang berarti data itu terkumpul dekat dengan rata-ratanya. Jadi, mengubah rata-rata itu sama dengan menggeser kurva. Tapi, mengubah simpangan baku itu akan merubah bentuk atau lebar kurvanya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan simpangan baku dengan min yang sama. Ini gambar kedua, yaitu 3 kurva dengan rata-rata sama, yaitu 20, tapi simpangan bakunya berbeda, yaitu 3,1, 3,9, dan juga 5,0. Jadi, semua kurva itu punya rata-rata yang sama, yaitu 20. Puncaknya pun sejajar berada di tengah-tengah. Tapi, bentuknya berbeda karena simpangan bakunya berbeda. Nah, tadi kita sudah bahas, jika simpangan bakunya terubah, itu maka akan mengubah bentuk kurvanya. Yang pertama, simpangan bakunya itu ada di 3,1. Di garis merah dapat dilihat. Nah, kurva yang paling tingginya dan sempit. Kurva paling tinggi di 3,1 itu akan membuat bentuk kurvanya sempit, meninggi. Sedangkan kurva hijau di angka simpangan baku 3,9 itu sedikit dan lebih lebar. Sedikit lebih lebar daripada kurva merah. Sedangkan untuk kurva biru itu paling lebar juga paling rendah karena dia simpangan bakunya besar, yaitu 5,0. Jadi, semakin besar simpangan baku, semakin juga besar variasi datanya. Kurvanya akan semakin melebar. Tetapi, jika semakin kecil simpangan baku, akan makin terkonsentrasi di sekitar mean, atau kurva akan lebih tinggi ke atas tapi dia sempit. Intinya, kalau misalnya MU atau rata-ratanya sama tapi simpangan bakunya berbeda, bentuk kurva jadi indikator seberapa besar penyebaran datanya. Selanjutnya, saya akan membahas grafik ketiga. Nah, grafik ketiga ini perbedaan nilai rata-rata dengan simpangan baku yang sama. Ada 3 kurva distribusi normal dari Sugar Yamis dengan rata-rata 2,83 gram. Yang pertama itu dan timbangan bakunya 1,6 gram. Dari Alphabet Games itu ada rata-ratanya 301 gram dan timbangan bakunya 1,6 gram. Dari Weight Droppers itu ada rata-rata dengan 321 gram dan timbangan bakunya 1,6 gram. Jadi, ketiga kurva itu punya simpangan baku yang sama, yaitu 1,6 gram. Bentuk kurvanya akan sama, tinggi dan lebar setara, tapi rata-ratanya berbeda. Jadi, posisi puncaknya itu akan bergeser ke kanan seiring rata-ratanya makin besar. Tapi, jika rata-ratanya kecil, kurva itu akan berada di sebelah kiri, seperti yang ada di Sugar Yamis. Nah, untuk kurva rata-rata sedang, itu kurvanya akan berada di tengah, seperti yang ada di Alphabet Games. Sedangkan untuk kurva yang rata-ratanya besar itu akan bergeser ke kanan, seperti dilihat dalam kurvanya Weight Droppers. Nah, kalau simpangan bakunya tetap, akan ada perubahan rata-rata. Nah, perubahan rata-rata ini hanya menggeser posisi kurva ke kanan ataupun ke kiri. Nggak merubah bentuknya, karena yang merubah bentuk itu merupakan simpangan baku. Nah, hal ini tuh menggambarkan bagaimana rata-rata berbeda, tapi tingkat variasi data tetap sama. Normal standar adalah bentuk khusus dari distribusi normal. Nah, distribusi ini tuh memiliki rata-rata senilai 0 dan juga simpangan baku senilai 1. Disebut juga distribusi Z karena kita bisa mengubah nilai data menjadi nilai Z. Nah, rumus nilai Z sendiri adalah dapat dilihat teman-teman dalam PPT, yang artinya Z ini dapat menyatakan berapa banyak simpangan baku nilai X berada dari rata-rata. Nah, nilai Z ini bisa positif maupun negatif, tergantung apakah X di atas atau nilainya di bawah rata-rata. Kurva normal standar bersifat simetris. Nah, luas total di bawah kurva adalah senilai 1 atau 100%. Tabel Z ini seperti yang ditampilkan pada slide, itu digunakan untuk menentukan luas area di bawah kurva hingga suatu nilai Z tertentu. Nah, area ini tuh berguna untuk mewakili probabilitas kumulatif. Contohnya, seperti Z sama dengan 1,00, itu sebagai luasnya. Sebagai luas areanya ada sekitar 0,8413. Artinya, 84,13% data itu masih berada di bawah
bawah titik Z yang bernilai sama dengan 1. Z itu sama dengan minus 1,00 itu sebagai luas area yang bernilai 0,1587 yang artinya 15,87% data masih berada di bawah nilai Z yang senilai dengan minus 1. Nah, tabel itu sangat penting dalam statistik inferensial, khususnya untuk pengujian hipotesis dan juga sebagai interval kepercayaan. Nah, kita terapkan rumus Z ke dalam suatu contoh nyata. Misalnya, pendapatan mingguan suatu mandor di industri kaca itu mengikuti distribusi normal dengan ketentuan yaitu rata-rata senilai $1.000 dan simpangan bakunya senilai $100. Nah, pertanyaannya, berapa nilai Z jika mandor berpenghasilan senilai $1.100. Nah, berapa nilai Z jika pendapatannya senilai $900? Nah, untuk dapat mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, kita dapat menggunakan perhitungannya. Nah, untuk $1.100 dan juga $900. Mandor dengan pendapatan $1.100 berada satu simpangan baku di atas rata-rata. Sedangkan mandor dengan pendapatan $900 berada satu simpangan baku di bawah rata-rata. Perhitungannya dapat teman-teman lihat di dalam PPT. Aturan empiris adalah paduan praktis untuk memahami distribusi normal. Nah, isinya itu seperti sekitar 68% data itu masih berada dalam satu simpangan baku dari rata-rata. Sekitar 95% data itu masih berada dalam dua simpangan baku. Dan sekitar 99,7% data masih berada dalam tiga simpangan baku. Aturan ini tuh penting saat kita ingin mengetahui apakah suatu nilai itu termasuk normal ataukah termasuk sebagai kategori tidak biasa. Apakah data berada di luar kebiasaan ataukah tidak. Nah, contohnya jika nilai Z sama dengan 3, maka itu jarang terjadi, karena hanya 0,3% data yang sejauh itu dari nilai rata-rata. Contoh penerapan empiris, seperti kasus perusahaan baterai itu sedang menguji daya tahan baterai di sel yang mengikuti distribusi normal. Nah, dengan menghitung rata-rata senilai 19 jam, simpangan baku yang senilai 1,2 jam, nah kita bisa menggunakan untuk menguraikan kasus ini, kita bisa menggunakan aturan empiris, yang dimana yang pertama, dengan 68% baterai itu memiliki daya tahan antara senilai seperti yang ditunjukkan di PPT, dan juga dilanjutkan dengan perhitungan untuk mencari 95% baterai rusak di antara berapa. Dilanjutkan dengan juga perhitungan dengan 99,7% baterai itu rusak di antara berapa. Dengan begitu, dengan kita mengetahui seluruh nilai dari perhitungan di atas, kita dapat mengetahui hampir semua baterai itu akan rusak sekitar di antara 15,4 dan juga 22,6 jam pemakaian. Nah, di sini ada contoh dari distribusi normal menemukan probabilitas. Itu sebelumnya itu kan udah ada melaporkan bahwa pendapatan mingguan rata-rata seorang mandor itu kan $1.000 dengan deviasi standar itu 100. Nah, berapa kemungkinan memilih seorang mandor yang pendapatan mingguannya itu antara 1.000 sampai 1.100? Di sebelah juga ada datanya. Nah, selanjutnya di sini udah ada caranya, bisa dilihat. Nah, sekarang kita ada cara untuk menemukan area untuk Z menggunakan Excel. Di bawah juga udah ada ditulis untuk fungsi Excel-nya. Sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Itu kita disuruh melihat informasi mengenai pendapatan mingguan mandor shift di industri kaca. Nah, distribusi pendapatan mingguannya itu mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata tadi $1.000 dan deviasi standarnya 100. Nah, berapa peluang memilih mandor shift di industri kaca ya pendapatannya antara 790 sampai 1.000. Nah, di sebelah juga udah ada caranya dan hasilnya, contoh dari datanya juga. Di sini udah ada contoh ketiga. Sekarang sama, tapi berapa peluang memilih mandor shift di industri kaca yang pendapatannya kurang dari 790. Nah, di sebelah juga sudah ada caranya dan pengerjaannya. Peluang pendapatan antara 1.150 dikurangi 1.250 0,0606, artinya hanya sedikit mandor yang berpendapatan rentan. Pada contoh ini, Leighton Chair menentukan jarak tempuh minimum agar hanya 4% yang perlu diganti lebih tepat, lebih cepat dengan rata-rata 67900 dan deviasi 2050 diperoleh min 1,75.
Slide ini menjelaskan cara mencari nilai X jika luas probabilitas sudah diketahui, kasusnya pada ban MX100 dengan rata-rata 67900 dengan simpang baku 2050 mil akhir hanya 40 ganti. Kemudian slide 27 menunjukkan cara menghitung nilai X di Excel dengan fungsi norm min V. Hasilnya otomatis memberi nilai sekitar 64,314 mil, sama seperti hasil perhitungan manual. Pendekatan normal terhadap binomial. Distribusi normal yang merupakan distribusi kontinu memberikan pendekatan yang baik untuk distribusi binomial yang merupakan distribusi diskrit ketika nilai n besar. Distribusi probabilitas normal umumnya merupakan aproksimasi yang baik untuk distribusi probabilitas binomial ketika NP dan N1 min P kedua-duanya lebih besar dari 5. Menggunakan distribusi normal yang merupakan distribusi kontinu sebagai pengganti untuk distribusi binomial yang merupakan distribusi diskrit untuk nilai n yang besar tampak masuk akal, karena seiring n meningkat, distribusi binomial akan semakin mendekati bentuk distribusi normal. Faktor koreksi kontinuitas. Nilai 0,5 yang dikurangi atau ditambahkan tergantung pada permasalahannya kepada suatu nilai terpilih ketika distribusi probabilitas binomial didekati oleh distribusi probabilitas kontinu. Selanjutnya yaitu cara mengaplikasikan faktor koreksi. Hanya ada 4 kasus yang mungkin muncul. Kasus-kasus tersebut adalah 1. Untuk probabilitas tidaknya X terjadi, gunakan area di atas X kurangi 0,5. Untuk probabilitas lebih dari X terjadi, gunakan area di atas X tambah 0,5. Untuk probabilitas X atau lebih sedikit terjadi, gunakan area di bawah X tambah 0,5. Untuk probabilitas lebih sedikit dari X terjadi, gunakan area di bawah X min 0,5. Contoh soal pendekatan normal terhadap binomial. Misalkan, manajemen restoran Pizza Santoni menemukan bahwa 70% pelanggan barunya kembali untuk makan lainnya. Dalam 1 minggu di mana 80 pelanggan baru yang pertama kali makan di Santoni, berapakah probabilitas bahwa 60 orang atau lebih akan kembali untuk makan lagi? Lalu berikut ini adalah cara penyelesaian untuk contoh soal sebelumnya. Aproksimasi normal terhadap binomial. Cara mencarinya yaitu 1. Cari rata-rata atau mean dan varian dari distribusi binomial, lalu cari nilai Z yang sesuai dengan X sama dengan 59,5. Langkah kedua, tentukan area dari 59,5 ke atas, atau area yang di atas 59,5.